Selamat datang. Kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu analisa op-amp ideal. Oke, jadi asumsi op-amp ideal ini, jadi beberapa karakteristik op-amp tersebut itu kita anggap ideal. Jadi beberapa karakteristik tersebut adalah hambatan input. Hambatan input itu adalah infinite atau tak hingga, besar sekali. Jadi ini adalah hambatan input, itu kita anggap sangat besar. Kemudian yaitu hambatan output. Hambatan output ini kita anggap tidak ada atau kosong. Kemudian di gainnya ini kita anggap tak hingga, jadi sangat besar atau tak hingga. Oke, nanti muncul pertanyaan, kalau op-amp ini gainnya tak hingga, kenapa bisa digunakan? Jadi kenapa kok op-amp ini dia punya gainnya sangat besar, kok bisa digunakan? Bukannya kalau misalkan ada input 1 mV, karena gainnya tak hingga dikalikan tak hingga jadi besar sekali ya, kok bisa digunakan? Karena kita akan menggunakan op-amp ini dia ada beberapa rule ya untuk menganalisa op-amp ideal. Ini kita bisa gunakan dua rule ini ya. Jadi rule yang pertama yaitu adalah tidak ada arus yang masuk maupun keluar dari op-amp. Jadi ini I di sini maupun E yang di sini ini nol, tidak ada arus yang masuk. Kemudian rule yang kedua ini adalah tegangan input inverting dan non inverting ini dianggap sama, V1 sama dengan V2. Jadi cukup dua rule ini, aturan ini untuk kita menganalisa op-amp. Selanjutnya Anda bisa pakai hukum Kirchhoff, hukum Ohm, hukum KVL, KCL, analisa mesh, modal, superposisi untuk menganalisa op-amp. Sebagai contoh, kita coba akan analisa rangkaian op-amp yang dikonfigurasikan sebagai rangkaian inverting. Jadi rangkaian inverting di op-amp itu apabila sumber tegangannya itu masuk ke dalam input inverting, sementara untuk non invertingnya di ground. Coba kita analisa pakai dua rule tadi. Di rule yang pertama ini tidak ada arus yang masuk maupun keluar di sini. Nah, sehingga kita analisis titik di sini. Jadi misalkan di sini ada arus I1, di sini ada arus I2, di sini ada arus I3. Nah, karena I3 sama dengan 0, maka semua arusnya akan ke sini. Jadi kita bisa bilang I1 sama dengan I2. Nah, kemudian rule yang kedua ini adalah tegangan antara dua input ini adalah sama ya. Jadi kita lihat tegangan di titik 2 ini adalah karena terhubung ground maka dia 0. Maka di sini juga sama ya, 0 juga. Oke. Nah, sekarang kita bisa tentukan ya hubungan antara V output terhadap V input. Nah, karena ini arusnya sama ya, kita bisa analisa ya. Jadi di sini misalkan arus I1 sama dengan V input dibagi R1 sama dengan di sini 0 kan, 0 dikurangi V output sama dengan R2, sehingga ya, apabila kita mengikuti pembilang, jadi V output V input sama dengan minus R2 bagi R1. Nah, ini adalah persamaan dari op-amp inverting. Jadi dengan analisis op-amp tadi kita bisa dapatkan hubungan antara output dan input.
Selanjutnya kita coba analisa op-amp sebagai rangkaian non-inverting. Jadi di sini non-inverting sumber tegangan ini ada masuk ke input non-inverting. Oke, kita coba analisa. Yang pertama, kita pakai rule yang pertama dulu, yaitu tidak ada arus yang masuk maupun keluar dari op-amp. Sehingga kalau misalkan di sini I1 di titik ini, semua arus masuk ke sini ya, ke I2. Jadi kita tulis I1 sama dengan I2. Kemudian kita pakai rule yang kedua, yaitu di sini terdapat tegangan V input ya, misalnya VI. Maka di sini juga sama, misalnya juga VI. Nah, kemudian setelah itu kita bisa masukkan analisa ya. Jadi di sini harus I1 sama dengan I2. I1 sama dengan 0 dikurangi V input dibagi R1 sama dengan VI dikurangi V output bagi R2. Kemudian kita sederhanakan, VI nya digabung. VI R2 plus ini sini artinya VO pada VI sama dengan R1 R2 bagi R1 dengan 1 plus R2 bagi R1. Nah, ini adalah rumus dari rangkaian op-amp non-inverting. Jadi kita gunakan analisa tadi. Jadi cukup dua aturan tadi betul, maka kita bisa dapatkan karakteristik PO terhadap PI. Nah, ini juga bisa dikombinasikan dengan analisa yang lain, misalkan superposisi, nodal, mesh, dan sebagainya. Jadi dengan op-amp ini ada yang ideal, pertama ini ada ingat dua aturan tadi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.